Allah memberi kesehatan kepada kita. Maka pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam ruangan ini. Sebelum kita mulai pelajaran, kita harus berdoa dulu. Doa dimulai. Melihat kalian ada yang nggak datang atau enggak ya. Nadira, Azahra, Ahmad, Lutfi, Al-Bakri, Syifa, Nabila. Mana? Sakit ya? Sakit. Udah berapa hari dia sakit? Baru hari ini? Baru walidinnya? Baru walidin. Milkis Ulfaira. Mana? Farid Akmal. Firly Syahputri. Mana mukanya? Tengok ibu ya kalau absen. Fitriani. Kelihatan? Sakit juga. Hanifah Syakira. Kaisa Kamila. M. Syifar Khairi. Mahira Hasna Kamila. Nafilatun Natasha. Miska Mukarramah ya. Kurang nampak kan? Muhammad Abiza. Muhammad Akmal Al-Farisi. Muhammad Akil. Muhammad Azam.
Anak-anak, minggu yang lalu kita ada belajar tentang apa ya? Apakah kalian masih ingat belajar yang lalu? Tahu ayat surat Al-Kausar itu? Tahu. Apa yang pertama? Surat Al-Fatihah. Lalu surat Al-Kausar. Coba membaca surat Al-Fatihah. Nah, surat itu lagi apa satu lagi? Al-Kausar. Coba bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Biar lebih semangat, maka kita akan breaking ya. Tebu ya. Coba mulai. Tebu 1. Tebu 2. Tebu 3. Tebu 4. Tebu 5. Oke, sekarang kita belajar. Nah, kita lihat anak-anak depan. Tujuan pembelajaran itu yang pertama adalah setelah mengikuti pelajaran, peserta didik terbiasa dan senang membaca Al-Quran dengan detail. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat meneladani sifat mulia, ketaatan dan kepatuhan para malaikat. Yang ketiga, melalui modus problem
beriman. Saya lihat kembali mana? Ingatkan kalian dengan rukun iman. Rukun iman adalah yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadar dan qadar. Nah, apa rukun iman yang kedua? Ya, betul sekali. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Tahukah kalian siapa malaikat itu? Kita akan belajar tentang siapa malaikat. Mari mengenali malaikat Allah. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kita hari ini meyakini adanya malaikat-malaikat Allah dengan baik, menunjukkan sikap taat dan patuh kepada Allah sebagai implementasi meneladani sifat mulia malaikat dengan benar, serta menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya dengan baik dan benar. Sahabat soleh, siapa malaikat itu? Malaikat termasuk makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakannya dari nur atau cahaya. Malaikat memiliki beberapa sifat baik. Malaikat selalu taat kepada perintah Allah, tidak pernah membangkang, dan selalu melaksanakan tugas yang diberikan Allah, serta tidak mempunyai nafsu. Umat Islam wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Pengertian beriman kepada malaikat. Iman artinya percaya. Beriman kepada malaikat Allah artinya percaya bahwa Allah telah menciptakan malaikat. Sebagai anak soleh, kita wajib beriman kepada malaikat Allah. Wujud malaikat tidaklah tampak oleh panca indera, karena malaikat bersifat ghaib atau tidak tampak oleh mata. Nama-nama malaikat beserta tugasnya. Sahabat soleh, tahukah berapa jumlah malaikat? Jumlah malaikat hanya Allah yang tahu, tetapi yang wajib kita ketahui berjumlah 10. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril juga memiliki nama lain, yaitu Ruhul Kudus dan Ruhul Amin. Kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki. Rezeki adalah segala kenikmatan dari Allah. Contohnya, hujan, kesuburan tanah, kesehatan, dan sebagainya.
3. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Manusia dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Keempat, Malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Malaikat Israel dijuluki sebagai malaikat maut. Kelima dan keenam, Malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas menanyai manusia di alam kubur. Malaikat Munkar dan Nakir akan menanyakan beberapa hal. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Bagi orang yang beriman, dia akan menjawab dengan benar, sehingga diberikan ketenangan di alam kubur sampai hari kebangkitan. Bagi yang tidak bisa menjawab, akan mendapatkan siksa kubur. Ketujuh dan kedelapan, Malaikat Raqib dan Malaikat Atid. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia, sedangkan Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. 9. Malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Malaikat Malik dijuluki dengan sebutan Zabaniyah, yaitu malaikat yang digambarkan sangat kejam dan menakutkan. Anak yang tidak sholat dan durhaka kepada orang tua akan masuk neraka dan bertemu malaikat Malik. 10. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Malaikat Ridwan juga diperintah untuk membantu dan menyambut orang beriman masuk surga. Anak yang rajin ibadah dan sayang kepada orang tua akan masuk surga dan bertemu malaikat Ridwan. Ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Tahukah kalian ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat? Ciri-cirinya selalu bersifat jujur, suka menolong, selalu berperilaku baik, selalu berusaha menjadi lebih baik. Berusaha menjadi anak yang bertakwa, ingat Allah saat hendak berperilaku tercela, dan bersyukur serta ikhlas atas rezeki yang diterima. Kalian telah mempelajari ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Iya, mengamalkan semua ciri-ciri tadi agar disayang oleh Allah dan masuk surga. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tadi Ibu sudah menunjukkan video tentang malaikat. Apakah kalian sudah melihatnya semua? Malaikat itu termasuk dalam rukun iman yang 6. Rukun iman ada berapa perkara? 6. Maka malaikat termasuk dalam rukun iman yang berapa? 2. Kita yakin dan percaya bahwa malaikat itu ada. Itulah iman. Iman artinya percaya bahwa Allah menjadikan malaikat, menjadikan kita manusia, dan menjadikan makhluk semuanya. Kita harus yakin bahwa malaikat itu ada. Adanya Allah, maka adanya makhluk yang lain, termasuk malaikat. Malaikat banyak, tapi yang kita wajib percaya ada berapa? 10. Beserta pekerjaannya. 10 malaikat beserta pekerjaannya. Ada 1 malaikat, 1 pekerjaannya. Ada 2 malaikat, 1 pekerjaan. Yang mana dia? Ada 10 ya. Apa malaikat yang pertama? Jibril. Apa pekerjaannya? Menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada
sangka kala nanti ketika kiamat, ketika dunia dihancurkan semua, maka hancur tanda kala tiga kali. Dan malaikat yang keempat itu apa? Siapa namanya? Israel. Apa pekerjaannya? Mencabut nyawa. Setiap manusia akan merasakan. Biar adik-adik, biar anak-anak baru lahir, biar kalian masih kecil, biar kami sudah dewasa dan orang tua akan merasakan mencabut nyawanya. Akan kita rasakan sakit atau tidaknya, tergantung perbuatan kita di dunia. Apa malaikat yang kelima? Israel, Munkar dan Nakir. Kalau Munkar dan Nakir itu dia dua. Di mana dia sekarang? Di dalam kubur. Setelah malaikat Israel mencabut nyawa kita, maka kita akan dimasukkan dalam kubur. Maka di sana akan menunggu dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Mereka akan bertanya kepada kita. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Bukankah? Bukankah? Dan kita rasakan nanti di dalam kubur. Maka kita harus baik-baik melakukan kebaikan di dalam dunia. Apa malaikat yang ke-7 dan ke-8? Dua itu, 7 dan 8. Yaitu malaikat Rakib dan Atid. Di mana malaikat itu sekarang? Di sebelah kanan kita dan di sebelah kiri kita. Sekarang ada dia. Kemanapun kita pergi, maka dia akan mengikuti kita. Sembayangkah? Tidurkah? Bermandikah? Kita mencurikah? Berbuat baikkah? Malaikat itu tetap ada di mana. Sebelah kanan mencatat kebaikan, sebelah kiri mencatat keburukan kita. Tak ada satu pun yang bisa kita sembunyikan di antaranya. Nah, dia tetap. Kapan malaikat itu datang? Ketika kita lahir. Nah, dia langsung Allah menciptakan dua kepada kita. Dan kita kira kita akan melakukan keburukan, tidak ada yang melihatnya. Tapi malaikat akan melihat apapun yang kita lakukan di dunia. Apa malaikat yang ke-9? Ridwan. Malik. Apa pekerjaan Malik? Menjaga neraka. Neraka adalah tempat terburuk di akhirat nanti. Kita akan dimasukkan, siapapun dia akan dimasukkan ke sana. Tergantung perbuatan kita di dunia. Kalau kita melakukan kebaikan, kita akan dimasukkan ke mana? Ke surga. Yang indah dari bandingannya di dunia. Tapi kalau kita berbuat kejahatan, kita akan merasakannya nanti di dalam neraka. Itu pasti. Nah, itu neraka itu termasuk rukun iman yang ke-10. Apa malaikat yang ke-10? Ridwan. Di mana malaikat itu sekarang? Penjaga pintu surga. Ada di antara kita yang mau masuk surga? Siapa yang masuk surga? Ada yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Maka kita akan bertemu dengan malaikat apa? Ridwan. Dia akan tersenyum. Beda dengan malaikat yang menjaga neraka. Juga dengan garang mengerikan, padahal amal perbuatan kita melihat dia mengerikan. Kita baik, kita akan masuk surga dengan malaikat yang terbaik yang menunggu di depannya. Anak-anak, sedikit lagi dijelaskan tentang malaikat. Dan itu wajib kita ketahui dan kita yakini. Itulah iman. Sekarang kita lanjutkan pelajarannya. Nah, ini dari tayangan fokus. Nah, ini ya. Sebentar ya.
Allah. Artinya kita harus mengetahui malaikat-malaikat seperti dijelaskan tadi, 10 namanya dan pekerjaannya, di mana dia kita tahu. Itu salah satunya biar kita bisa berbuat kebaikan keburukan, kita bisa terhalangi melakukan itu. Ya. Nah, coba perhatikan ke ini, fokus nak. Siapakah malaikat itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Setiap yang diciptakan Allah itu namanya hamba. Ya, kita manusia, ya itu malaikat. Anjing, setan, mungkin itu semuanya ciptaan Allah. Tapi di sini kita fokus tentang malaikat. Lihat yang kedua. Yang kedua menyatakan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya atau nur. Yang artinya malaikat itu nggak sama Allah menciptakan kita. Manusia pertama siapa namanya? Adam kan? Dari apa diciptakan? Dari tanah. Kita pun seperti itu. Kita lahir dari kita, tapi dasarnya Nabi Adam manusia yang pertama diciptakan oleh Allah dari tanah. Sedangkan malaikat Allah menciptakan dari nur atau cahaya. Bukan cahaya di dunia, tapi cahaya di dalam surga. Apa yang membedakan kita? Malaikat diciptakan dari nur, cahaya, dan manusia diciptakan dari tanah. Lihat yang kedua, yang ketiga. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Itu yang membedakan kita dengan malaikat. Beda manusia dengan malaikat. Kalau malaikat, padahal malaikat itu diciptakan dari nur, lebih tinggi derajatnya. Kita diciptakan dari tanah, lebih rendah derajatnya. Allah akan menaikkan derajat kita dengan perbuatan kita. Lihat malaikat, malaikat tidak makan dan tidak minum. Tapi kita makan enggak, minum enggak? Itu yang membedakan kita dengan malaikat. Minum, makan. Sedangkan malaikat tidak makan, tidak minum. Mereka apa yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Lihat yang nomor 4. Malaikat tidak pernah membantah perintah Allah. Arti membantah itu melawan. Allah menyuruh malaikat sujud beribu tahun, tidak pernah bangkit mereka dari sujudnya. Allah memerintahkan malaikat dari zaman sampai sekarang cabut nyawa, selalu cabut nyawa, pernah tukar-tukar. Enggak kan? Tapi manusia disuruh sembahyang ke tempat lain, ya kan? Disuruh jangan berbohong, itu yang dikerjain. Kenapa? Itulah bedanya malaikat dengan manusia. Manusia apapun yang diperintahkan Allah sering. Tapi malaikat Allah perintahkan selalu mengerjakan, tidak pernah membantah, tidak pernah melawan, tidak mengerjakan, semua dikerjakan apa yang Allah perintahkan. Yang keenam, tugas malaikat adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pernah lelah. Apapun disuruh oleh Allah, malaikat tidak pernah maksudnya nggak pernah lelah, nggak pernah susah, nggak pernah lemah. Kalau kita manusia ketika capek ini itu. Yang keenam ini adalah tugas malaikat adalah melaksanakan semua perintah Allah SWT tanpa mengenal lelah. Nggak capek maksudnya, tanpa mengenal lelah. Nah, lihat ini lagi. Selalu taat kepada Allah. Arti taat itu patuh, tunduk, apapun perintah Allah. Nggak membantah. Kata Allah seperti ini ya kerjakan. Kata Allah seperti itu ya kerjakan. Nggak pernah membantah. Nah, lihat yang ini. Tidak punya nafsu atau tidak punya nafsu seperti manusia. Arti nafsu itu keinginan. Kita ingin ini, kepingin itu. Mereka nggak punya keinginan itu. Bikin sana, mereka mau rileks, mau jalan-jalan ke laut, nggak ada
imannya. Terlalu banyak, kenapa? Memang seperti itu Allah ciptakan. Tapi kita harus bisa menghentikannya dan tidak perlu yang sesuai. Lihat yang ini. Tidak tampak oleh mata manusia. Malaikat adalah makhluk halus atau gaib, sedangkan manusia makhluk kasar. Malaikat tidak bisa kita lihat dengan mata kita, dengan perasaan kita, dengan apapun kita tidak bisa melihatnya. Tapi kadang-kadang Allah menunjukkan kepada kita. Salah satunya kepada Nabi Muhammad. Allah menunjukkan, tunjukkan Jibril kepada Nabi Muhammad. Tapi kita tidak pernah melihatnya. Itu istimewa mungkin dikasih oleh Allah. Nah, berarti malaikat itu adalah makhluk yang halus atau yang namanya gaib, yang nggak bisa dilihat dengan mata manusia. Nah, lihat yang ini, nomor ini bisa berpindah tempat dengan sangat cepat. Nah, bisa berpindah tempat dengan sangat cepat. Artinya mungkin lebih cepat dari pesawat. Dari sini ke sana tuh kita lari tinggalin malaikat, tidak bisa. Dia tetap menunggu kita terbang, dia akan terbang. Kita jalan, ada yang terbang dari pesawat maksudnya. Kita jalan, dia akan jalan. Malaikat tidak pernah ketinggalan seperti kita ditinggalkan sama kawan, ditinggalkan. Kalau mereka tidak bisa. Karena diberi oleh Allah kelebihan, yaitu cepat gerakannya daripada manusia. Lihat lagi. Nah, itu di sini yaitu pengertian beriman kepada malaikat Allah. Arti beriman yaitu yakin dan percaya. Itu yang dinamakan beriman. Beriman yaitu yakin dan percaya. Lihat yang ini. Beriman kepada malaikat berarti percaya bahwa malaikat itu benar-benar ada. Yakin dan percaya bahwa malaikat itu benar-benar ada. Ya, artinya malaikat itu bukan main-main. Oh, kita nggak ada. Benar ada dia. Seperti adanya kita. Malaikat itu benar ada. Seperti adanya dunia ini yang diciptakan Allah. Bahkan Allah menulisnya dalam Al-Quran dalam rukun iman yang kedua tentang malaikat, menyatakan bahwa mereka itu ada. Biar kita tidak melakukan kesalahan, karena dia akan mencatat kebaikan keburukan kita, akan ditujukan nanti di akhirat kepada Allah. Nomor 2, kita percaya bahwa malaikat menjalankan tugasnya sesuai perintah Allah. Yang artinya malaikat itu tidak pernah salah melakukan sesuatu. Bukan seperti manusia. Malaikat tidak pernah salah melakukan sesuatu. Apa yang disuruh itu tetap bertahun-tahun bekerjanya. Nggak pernah salah. Nggak pernah berbalik mengerjakan yang lain. Enggak. Nah, malaikat itu mengerjakan apa perintah Allah dan tidak pernah salah. Ini menyatakan tentang ini. Kita percaya bahwa malaikat menjalankan tugasnya sesuai perintah Allah. Hari ini dicabut nyawa yang ini salah. Salah cabut nggak ada ceritanya. Hari ini malaikat memberikan hujan di sini, memberikan rezeki di sana, salah perintah nggak ada. Tetap nggak pernah salah. Bagaimana perintah nggak pernah menyalahkan. Nah, tengok yang ketiga. Meskipun kita tidak bisa melihat malaikat, kita tetap harus yakin mereka itu ada. Tujuannya supaya kita tidak berbuat jahat, hanya berbuat kebaikan. Itu maksudnya. Nah, ini mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Nomor 1, karena iman kepada malaikat adalah rukun iman yang keberapa? Kenapa nggak ada suaranya? Karena beriman kepada malaikat adalah rukun yang keberapa? 2. Yang kedua. Apa rukun iman yang pertama? Percaya kepada Allah. Apa rukun iman yang kedua? Percaya kepada Allah. Nah, itu dia. Allah yang pertama yang menciptakan langit dan bumi, termasuk kita manusia dan malaikat. Yang kedua menciptakan malaikat dan seluruh alam ini. Yang kedua, buktikan bahwa kita percaya dan taat kepada Allah. Dengan apa kita membuktikannya?
dengan berbuat baik. Apa salah satunya? Sholat. Apa lagi? Sedekah. Apa lagi? Puasa. Apa lagi? Membantu teman. Apa lagi? Taat kepada orang tua. Berbuat baik. Taat kepada orang tua dan guru. Karena guru adalah orang tua kedua. Setelah orang tua kita di rumah. Lihat lagi. Nah, lihat di sini. Apa bedanya malaikat dengan manusia? Nah, lihat. Harus mama. Apa bedanya malaikat dengan manusia? Malaikat diciptakan dari cahaya, itu yang pertama. Cahaya sesuatu yang suci, tidak ada bentuknya, tapi ada warnanya. Putih, terang, dan bisa menyinari yang gelap. Tapi manusia diciptakan dari apa? Tanah. Bisa kita pegang, kita lihat, kita tahu bentuknya. Dan ada bentuk dia, sedangkan cahaya tidak punya bentuk. Dia taat kepada Allah. Sangat taat, sedangkan kita kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak. Lihat yang kedua. Malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Itu sudah ada di belakangnya, dijelaskan kembali. Lihat yang kedua di sini tentang manusia. Manusia perlu makan, ya artinya kita nggak makan itu nggak bisa. Ada yang nggak makan seminggu? Bisa. Belajar? Bisa jalan? Enggak. Kita harus makan. Memang seperti itu Allah membuat. Manusia perlu makan. Tapi jangan makan tapi muntah, nggak boleh. Makan nggak terlalu kenyang juga, tapi harus makan pagi, makan siang, makan malam, makan malam jangan. Nah, makan. Terus tidur, pagi tidur, jangan malam tidur. Tidur siang boleh. Tidur waktu malam jam 10 anak-anak tidur. Tidurnya istirahat. Tidur istirahat dulu. Jangan salah nengok sini. Malaikat nggak ada, tidak makan dan tidak tidur, bahkan tidak istirahat, bekerja selalu. Lihat malaikat yang kiri kanan kita. Ada tidur. Itu malaikat yang kiri kanan kita siapa namanya tadi? Singa. Rati dan Atu nggak pernah tidur, nggak pernah makan, dia selalu kesana kemari dengan kita. Dan kita tidur tetap samping kita. Tapi kita butuh istirahat. Lihat yang ketiga. Selalu taat kepada Allah, artinya patuh, taat, patuh, apapun yang disuruh perintah Allah dikerjakan, nggak pernah membantah. Tapi manusia bisa taat, bisa juga tidak, berbuat salah. Apa kesalahan manusia? Padahal ada sedikit cuman bisa kita ucapkan, kita berbuat kesalahan. Astagfirullah. Allah akan hapus kesalahan. Manusia banyak, tidak. Namanya manusia tidak ada yang tidak berbuat salah. Setiap manusia pasti berbuat salah. Tapi kata Rasulullah, ucapkan astagfirullah, jangan lupa. Kita bukan malaikat. Ini malaikat ada asing. Ini kita manusia. Setiap manusia pasti berbuat kesalahan. Tapi harus taubat dengan mengucapkan astagfirullah, jangan diulang lagi. Dengan rutin. Kalau orang tua, kalau lewat dari orang tua lewat aja, nggak salam sama gurunya lewat aja, itu satu kesalahan. Menurut kita nggak besar, karena besar itu. Ada orang tua sama kita apa aja dia, nggak bisa seperti itu. Harus seperti ini kalau dari orang tua kalian dulu. Pulang, ucapkan salam, masuk kelas, ucapkan salam, itu satu kebaikan. Tapi kita kan nggak ada, kadang-kadang lewat aja, masuk aja, tiba-tiba sampai Mama, datang karena kau tanda tamu. Tadi kok nggak ada salamnya. Satu kesalahan. Ya kan? Lihat lagi. Nah, contoh sikap menunjukkan iman kepada malaikat. Artinya iman itu apa tadi? Apa arti iman? Percaya bahwa malaikat itu ada, Allah menciptakan malaikat seperti yang diciptakan kita. Jadi malaikat itu ada dasarnya. Bagaimana cara kita iman dan contohnya? Bahwa mengatakan kalau malaikat itu juga ada. Yang pertama rajin salat dan berdoa.
kepada Allah, kita juga harus taat. Ingat ya, rukun iman yang kelima neraka. Rukun iman yang keenam ada dan kebaikan keburukan yang Allah ciptakan kepada manusia buat dua kandungan. Jadi kita harus berdoa kepada Allah, usaha tetap sholat, berbuat baik. Apalagi berbuat baik, berdoa untuk kebaikan kita sendiri. Ya Allah, berikan kami kemudahan dunia dan akhirat, salah satunya. Terus apa lagi yang nomor 2? Selalu jujur. Nah ini, kejujuran ini susah sekarang. Jujur artinya menyatakan sesuatu yang benar, jangan menyembunyikan. Kebenaran kita ucapkan. Kesalahan kalau emang salah, ucapkan juga, mengakui akan kesalahan. Allah menghapus dosanya. Selalu jujur dan tidak berbohong. Jangan berbohong. Ucapkan mulut lain, hati kita lain, tidak boleh. Kalau memang itu salah, ya terus. Ini ada mami enggak? Jangan ada. Kan enggak jujur. Kejujuran paling dituntut untuk orang yang beriman. Yang taat kepada Allah. Yang ketiga, tidak menyontek karena tahu dicatat oleh malaikat. Ya, bagus juga sebenarnya. Kita kalau ada soal, ada PR, ada berangkat itu kita berbuat itu kadang-kadang karena ada malaikat kita mau ya bagus itu karena mereka dicatat untuk keburukan dia catat sebagai kita berbuat kebaikan dia akan catat sebelah kanan. Kita kalau melakukan kebaikan dan keburukan malaikat itu pasti mencatatnya. Biarpun di dalam kelas, di rumah, dalam kelas, di jalan, di rumah beribadah, tempat ibadah misalnya masjid, tempat mengaji, nah itu semua mereka akan mencatat kebaikan dan keburukan kita. Dan yakin malaikat itu ada, dan kita tidak berbohong dan berbuat keburukan. Lihat yang keempat, membantu teman, orang tua, dan dengan ikhlas. Membantu teman dan orang tua dengan ikhlas. Lakukanlah sesuatu itu tanpa pamrih namanya. Oh kamu melakukan ini karena ngasih ini. Oh kita bantu orang tua karena ngasih itu. Padahal kebaikan orang tua nggak bisa kita balas dengan apapun di dunia. Itu harus kita tahu. Kebaikan orang tua telah melahirkan kita, membesarkan kita, tidak bisa kita membalasnya. Maka lakukan kebaikan di dunia itu tanpa meminta imbalan. Kalau orang memberi ikhlas tidak masalah. Yang penting kita harus ikhlas. Nah itu lagi, apa lagi? Doa supaya kita disukai malaikat. Doa supaya kita disukai malaikat. Apa doanya? Allahumma min ahlil. Coba ulang. Allahumma ij'alni min ahlil khair. Sekali lagi. Allahumma ij'alni min ahlil khair. Apa artinya? Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suka berbuat baik. Baik ini arti kolom selalu diingat kebaikan itu apa? Kebaikan itu apa? Kebaikan itu apa? Dan kita tahu yang cerita kita adalah siapa yang mencabut nyawa kita? Malaikat apa yang mencabut nyawa kita? Israfil. Nah, sekian ya, terima kasih tentang yang kita bicarakan tadi, pelajaran tadi, video tadi sudah kita tonton dan kita lihat. Thank you ya. Sekarang Ibu akan memberikan kepada kalian ya. Ini dari satu-satu yang diisi.
Silakan ya. Siapa yang tanya ya? Yang dijelasin definisi. Ya. Terusnya.
itu kan suruh depan yang lihat. Lihat. Terus sama ya. Terus pertama ini jangan sendiri, kita sudah mau. Baca soal yang betul itu, yang salah jawab nanti. Nah, yang pertama tuh apa, berapa ditanyanya, berapa itu suruh tulisnya, jangan kurang. Terus. Minimalnya berapa, 5 kan? Kurang jauh.
malaikat berfirman. 1. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. 2. Malaikat Mikail membagi rezeki. 3. Malaikat Israfil meniup sangkakala. 4. Malaikat Israfil mencabut nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita hari ini dari video penjelasan tentang malaikat, iman kepada malaikat diciptakan oleh Allah. Menurut kalian, bagaimana perasaan kalian? Senang hari ini belajar? Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian senangi? Dan apa lagi? Diskusi. Apa lagi nak? Biasa main. Tahu kita berbuat kebaikan atau keburukan, ada yang melihat. Kesimpulan hari ini tentang pelajaran kita, yang pertama kita harus iman kepada Allah. Nah, rukun iman, malaikat termasuk di dalam rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara, malaikat termasuk iman yang kedua. Kita yakin dan percaya arti iman, yakin dan percaya bahwa malaikat itu ada. Siapa yang menciptakan malaikat? Allah. Termasuk kita manusia. Malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Nur atau cahaya. Sedangkan manusia diciptakan dari apa? Tanah. Derajatnya lebih tinggi yang mana? Malaikat. Daripada manusia. Tapi yang paling taat pada Allah adalah malaikat. Maka kita tunjukkan oleh Allah bahwa biarpun malaikat derajat lebih tinggi, tapi tidak taat kepada Allah. Maka kita juga harus taat kepada Allah. Hari ini cukup di sini saja. Untuk akan datang kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji. Jadi akhir dari kalam soal berhubungan pada doa ini. Bismillah.